Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Zahir Accounting. Langkah pertama, teman-teman bisa buka aplikasi Zahir Accounting terlebih dahulu. Setelah teman-teman sudah membukanya, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat ke menu utama, lalu klik membuat data baru karena kita akan membuat data keuangan baru. Nah, untuk mengisi informasi perusahaan, teman-teman bisa mengisi sesuai dengan contoh kasus yang teman-teman miliki. Setelah teman-teman sudah mengisi informasi perusahaan, teman-teman bisa klik lanjutkan, lalu sesuaikan periode akuntansi. Lalu klik lanjutkan, klik proses. Nah, sesuaikan juga jenis usaha yang ada di contoh kasus teman-teman. Lalu klik lanjutkan. Nah, mata uang fungsional juga disesuaikan ya. Lalu klik lanjutkan jika sudah. Klik selesai. Kita tunggu. Nah, setelah perusahaan data telah diinput ke dalam Zahir Accounting, maka langkah selanjutnya adalah input saldo awal akun. Akan tapi kita harus sesuaikan kode akunnya terlebih dahulu. Langkah-langkahnya yaitu klik modul data-data, lalu klik data rekening, lalu pilih akun yang akan disesuaikan teman-teman. Lalu klik rekam dan seterusnya. Nah, setelah nama akun telah disesuaikan, kita bisa langsung input saldo awal akun, yaitu ketik menu setting, lalu klik saldo awal, terus ke saldo awal akun. Nah, sesuaikan dengan contoh kasus yang kalian miliki. Nah, setelah teman-teman selesai mengisi saldo awal akun, kita lihat historial balancing sama nilai besarnya. Itu harus sama-sama 0. Jika historial balancing sama nilai besarnya tidak 0, maka kita harus teman-teman harus koreksi kembali, mungkin ada yang salah dalam penginputan saldo awalnya gitu. Setelah sama-sama 0, kita klik rekam. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita membuat data nama alamat untuk customer. Langkah-langkahnya yaitu klik data-data, lalu klik nama alamat, klik baru, input satu persatu perusahaan yang ada di contoh kasus teman-teman ya. Kita isinya ganti dengan
Nah, lalu sekarang kita input saldo awal piutang usaha. Nah, setelah nama customer kita buat, selanjutnya kita bisa langsung input saldo awal piutang usaha dengan cara klik menu setting, lalu klik saldo awal, klik saldo awal piutang usaha. Nah, kita bisa klik baru. Nah, input nama pelanggan itu klik tanda mouse di sebelah kanan. Nah, ini pakai PT Megantara, lalu klik OK. Sesuaikan tanggalnya dengan tinta kasus kalian. Di tanggalnya tuh udah selesai, oke. Lalu sesuaikan juga nomor invoice-nya. Lalu nilai piutangnya juga. Lalu klik rekam. Setelah kita menginput semua saldo awal piutang, kita lanjutkan membuat data nama alamat untuk vendor. Nah, kita tutup dulu. Kita klik modul data, lalu klik nama alamat. Nah, lalu klik baru. ID-nya karena sekarang vendor jadi V. Ya. Lalu kita input saldo awal hutang usaha. Klik menu setting, klik saldo awal, lalu klik hutang usaha. Nah, selanjutnya akan muncul lembar kerja untuk menginput saldo awal hutang. Klik baru. Nah, nama pemasok, klik tanda mouse di sebelah kanan. Sinar PT Sinar Elektro. Oke. Lalu sesuaikan tanggalnya. Lalu input nomor invoice, terus input nilai hutang. Nah, nomor invoice-nya. Setelah kita mengisi saldo awal hutang usaha, lalu kita tutup. Kita lanjut ke saldo persediaan. Nah, sebelum menginput saldo awal persediaan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu membuat satuan pengukuran untuk produk-produk yang akan kita perjualbelikan. Nah, langkah-langkahnya yaitu klik modul data-data, lalu klik satuan pengukuran, lalu klik baru, lalu yang tangan, ditekan, lalu berani, lakukan seperti yang sebelum kita lakukan ya. Silakan juga. Karena satuan kita unit, kita unit ya.
Setelah itu, klik baru. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengelompokkan dari jenis produk, sumber rezeki yang akan diperjualbelikan. Langkah-langkahnya adalah klik modul data-data, lalu klik kelompok produk. Setelah klik baru, kita tentukan kelompok barangnya, karena di contoh kasus saya ini, barang yang akan diperjualbelikan itu barang elektronik, jadi kita ketik barang elektronik. Tentukan sifat persediaannya. Nah, sifat persediaannya itu disimpan, dibeli, dijual. Harga pokoknya itu HPP ya, kita cari. Penjualan barang-barang. Lalu, ini bagian barang import. Ini persediaan barang-barang. Lalu, kombinasi. Lalu kita klik rekam. Setelah itu kita membuat data produk. Kita klik modul data-data. Lalu klik data produk. Lalu klik baru. Input kode barang B01. Deskripsi, barangnya dipasang ini. Untuk barangnya, barang elektronik. Satuan ini. Jika data produk telah diinput, maka kita bisa langsung untuk menginput saldo awal persediaan. Nah, langkah-langkahnya, klik menu setting, lalu klik saldo awal, lalu saldo awal persediaan. Nah, klik baru, kode barangnya, tentukan kode barangnya ya, tapi ini saja, D01. Stopnya, kita masukkan stopnya. Ada ini. Lalu, setelah semua saldo awal persediaan terinput, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Selama bulan Januari 2014, telah terjadi beberapa transaksi yang dinyatakan dalam buku transaksi berikut. Yang pertama yaitu biaya operasional, promosi, dan iklan. Tanggal 3 Januari 2014 dibayar pemasangan iklan radio sebesar
250.000 kepada si Fitri Megah secara tunai melalui bank. Nah, untuk mencatat selama bulan Januari 2014 telah terjadi beberapa transaksi yang dinyatakan dalam buku transaksi berikut. Yang pertama yaitu biaya operasional, promosi, dan iklan. Tanggal 3 Januari 2014 dibayar pemasangan iklan radio sebesar 250.000 kepada si Fitri Megah secara tunai melalui bank. Nah, untuk mencatat transaksi tersebut, kita tekan modul kas dan bank. Dan kita klik pas keluar. Masukkan nama vendornya. Nah, karena nama vendornya belum ada, jadi kita bisa langsung buat yang baru. Tadi itu nama vendornya si Fitri Megah, kita buat yang baru. Jadi kita nanti di download, lalu tekan. Nah, sekarang ada si Fitri Megah. Setelah itu, sesuaikan tanggalnya. 3 Januari 2014. Lalu input kodenya dengan double klik kode, pilih akunnya, promosi dan iklan. Klik OK. Input lainnya, lalu nilainya sebesar 250. Lalu klik poinnya sebesarnya, lalu klik tekan. Selanjutnya pembayaran piutang sebagian. Tanggal 6 Januari 2014 diterima pembayaran dari PT Megantara atas piutang yang lalu sebesar 750.000 secara tunai melalui bank. Nah, kita tekan modul penjualan dulu. Modul penjualan. Lalu kita klik pembayaran piutang usaha. Pembayaran piutang usaha. Ini kan dari PT Megantara. Klik OK. Ini perusahaan. Tanggal transaksinya disesuaikan. Tadi tanggal 6 Januari 2014. Input nama device sebagai keyboard. Itu jumlah dibayarnya. Jumlah dibayarnya 750. Lalu setelah itu klik tekan. Langkah selanjutnya ke sales order. Pada tanggal 8 Januari 2014 diterbitkan SO dari PT Bayu Segara dengan rincian sebagai berikut. Kode barang B03, nama barang radio atau AM, limit satuan 1 unit, harga satuan 75.250, harga total 75.250. Kode barang B05, nama barang TV 14, jumlah satuan 1 unit, harga satuan 495.000, harga total 495.000. Pengajuan penjualan kredit dengan uang muka. Tanggal 9 Januari 2014 dijual secara kredit kepada PT Bayu Segara sekaligus lakukan pembayaran uang muka sebesar Rp100.000 dengan rincian sebagai berikut seperti yang tadi ya. Kode barang B03 radio FM atau AM, kode barang B05 TV 14. Nah, pada saat barang diterima sekaligus untuk mencatat transaksi tersebut, tekan modul penjualan. Tekan modul penjualan. Input penjualan. Input nama pelanggan dengan mouse. Tadi namanya PT Bayu Segara, nah, tidak ada, kita buat baru lagi. Bayu Segara PT. ID-nya ada. Klik OK. Setelah itu, sesuaikan tanggal transaksi. Tanggal 9 Januari 2014. 09 01 2014.
2014. Tadi kode barangnya BN03, radio, FM, atau HM. Terus input jumlah harganya, jumlahnya itu 1 unit, gunakan unit. Harganya jumlahnya 1. Lalu B05, jumlahnya 1, harga satuannya 495. Lalu input uang muka. Lalu klik rekam. Langkah selanjutnya, pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Tanggal 13 Januari 2014 dibeli secara kredit sejumlah barang elektronik dari PT Lancar Jaya dengan rincian sebagai berikut. B01 kipas angin 10 unit 73.000, jadi total harganya 720.000. B02 rice cooker 10 unit 121.000, total harganya 1.210.000. B03 radio FM atau AM, total unitnya 5 unit, harga satuannya 65.000, total harga 375.000. Nah, atas pengiriman barang tersebut perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Untuk mencatat transaksi ini, tekan modul pembelian. Nah, lalu input pembelian. Klik penerimaan barang. Oh iya, yang tadi belum di. Input nama pemasok. Lancar Jaya. Tidak ada. Pilih buat baru. Di 005. Lancar Jaya Foto. Lalu input nama masuk udah, sesuaikan tanggal transaksi, tanggal 13 Januari 2014. 13.01.2014. Checklist input nama barangnya, nomor barangnya, klik double keyboard. Kipas angin. B02 B01 dulu. B0102 B03. Sudah berada. Nah, input jumlah dan harganya. Jumlah kipas angin B01 jumlahnya 10.
Ini harusnya unit ya. Lalu input nama barang, double klik nomor barang. Nah, ini double klik. Channel juga. Radio, atau apa. Terus input jumlah harganya. Jumlahnya itu 1 unit. Gunakan unit. Harganya lalu input uang muka. Lalu klik account. Langkah selanjutnya, pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Tanggal 13 Januari 2014 dibeli secara kredit sejumlah barang elektronik dari PT Lancar Jaya dengan rincian sebagai berikut. B01 kipas angin 10 unit 73.000, itu total harganya 750.000. B02 rice cooker 10 unit 121.000, total harganya 1.210.000. B03 radio FM atau AM, total unitnya 5 unit, harga satuannya 65.000, total harga 375.000. Nah, atas pengiriman barang tersebut, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Untuk mencatat transaksi, tekan modul pembelian. Nah, lalu input pembelian. Nah, klik penerimaan barang. Oh iya. Input nama pemasok. Lancar Jaya, karena tidak ada, kita buat baru V005 Lancar Jaya PT. Lalu input nama masuk udah, sesuaikan tanggal transaksi, tanggal 13 Januari 2014. 13/01/2014. Checklist input nama barangnya, nomor barangnya, klik double keyboard, kipas angin, terus B02 B01 dulu. B01, B02, B03. Sudah berada. Input jumlah dan harganya. Jumlah kipas angin B01 jumlahnya 10. Input jumlah dan harganya. Kipas angin jumlahnya 10. Harganya, totalnya tuh. Dan nomor 2 rice cooker, totalnya 5. Harganya cooker totalnya 10. Nah, di kipas angin harganya ada kesalahan. Lalu jumlah radio, harganya 65. Nah, lalu input biaya pengirimannya, biaya kalian itu 100.000. Lalu klik tekan.
Tentang biaya operasional, kebersihan dan keamanan. Tanggal 15 Januari 2014 dibayar secara tunai melalui kas sebesar 51.000 untuk biaya kebersihan dan keamanan. Untuk mencatat transaksi ini, tekan modul kas bank, kas dan bank, lalu kas keluar, lalu input biaya operasional kebersihan, lalu penerimanya kita bikin baru, misalkan namanya originnya si Ketua Kebersihan dan Keamanan. Baru ya. Lalu klik rekam, lalu klik OK. Lalu sesuaikan tanggal transaksinya 15 Januari 2014. Lalu input kode, klik double baru, biaya operasional. Kebersihan dan keamanan. Klik rekam. Lalu input nilainya 51.000 karena saya sudah memakai ini 91. Lalu klik rekam. Oh ya, sebesarnya juga harus diklik ya. Selanjutnya, pembayaran hutang dengan diskon tambahan. Tanggal 17 Januari 2014 dibayar hutang kepada Sivi Limjaya sebesar 1.250.000 secara tunai melalui bank karena pembayarannya tepat waktu. Sivi Limjaya memberikan promosi tambahan diskon sebesar 275.000. Untuk mencatat transaksi ini, tekan modal pembelian. Lalu klik pembayaran hutang. Input penerima. Penerima itu Sivi Limjaya. Sivi Limjaya. Klik OK. Lalu sesuaikan tanggal transaksinya. Tanggalnya disesuaikan 17 Januari 2014. Lalu input nomor invoice. Klik OK. Lalu klik diskonnya. $2.75. Lalu klik sebesarnya. Input jumlah dibayar. Jumlah dibayarnya itu 1.250. Lalu klik rekam. Langkah selanjutnya, ini kita baca dulu. Penjualan tunai dengan salesman. Tanggal 20 Januari 2014 dijual secara tunai kepada Ude Rahayu sejumlah barang dengan PPN 10% melalui sales budi. Uang disetor ke kas dengan rincian sebagai berikut. Nah ini jadwal 1 kipas angin, 2 unit, satuannya 175.000, totalnya 270.000 dan seterusnya. Nah untuk konfirmasi tersebut kita tekan modul penjualan. Lalu input penjualan, pengiriman. Klik pengiriman barang. Lalu input nama pelanggan. Karena belum ada, kita bikin yang baru. Si 005. Nama perusahaannya Rahayu. Klik tekan. Oke. Lalu sesuaikan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 20 Januari 2014. 20.01.2014. Lalu checklist invoice-nya. Input nama barangnya ya. Input nama barangnya, jenis satuannya, harga satuan, harga total, semuanya. Jurnal 1, pesannya. Dikirim 2. Harga satuannya
Lalu selanjutnya B03 harga satuannya. Harga satuannya 75.250. Lalu selanjutnya B06. B06 itu 1, harga satuannya 6.18250. 6.18250. Lalu B05. Jumlahnya 3, harga satuannya 495. Lalu klik OK. Nah, lalu kita cek modelnya. Nah, ini klik rekam. Langkah selanjutnya, pembayaran hutang dengan giro mundur. Tanggal 21 Januari 2014 dibayar hutang kepada PT Sinar Elektro sebesar 4.775.000 melalui giro dengan nomor giro BG000011 dan jatuh tempo tanggal 28 Januari 2014. Untuk mencatat transaksi tersebut, tekan modul pembelian. Kita modul pembelian. Lalu klik pembayaran hutang. Kita rekam dulu. Lalu pembayaran hutang. Tentukan akun kas menggunakan itu bank. Penerimanya PT Sinar Elektro. Klik OK. Sesuaikan tanggal 21 Januari 01/2014. Terus checklist giro mundur. Lalu input nomor invoice. Klik OK. Input jumlah yang dibayar. 4.725. Lalu klik sebesar. Lalu klik rekam. Selanjutnya kita masukkan nomor giro BG 000011. Lalu sesuaikan tanggalnya, udah sesuai Januari 1/2014. Klik OK. Nah, setelah klik baru, kita tentukan kelompok barangnya. Karena di contoh kasus saya ini, barang yang akan diperjualbelikan itu barang elektronik. Jadi kita ketik barang elektronik. Lalu tentukan sifat persediaannya. Nah, sifat persediaan itu disimpan, dibeli, dijual. Harga pokoknya itu HPP ya, HPP. Penjualan barang dagang. Ini penjualan barang dagang. Ini persediaan barang dagang. Lalu tang kombinasi. Lalu kita klik rekam. Nah, setelah itu kita membuat data produk. Kita klik modul data-data. Ini selesai ya, selesai dulu. Langkah selanjutnya, transfer ke kas bank. Tanggal 24 Januari 2014, dia transfer dana dari kas ke bank sebesar 7.280.000. Input transaksi transfer ke kas ke bank. Nah, caranya itu
kas dan bank. Klik transfer kas. Nah, tentukan ke bank. Tentukan dari kas ke bank. Ini dari kas ke bank. Sesuaikan tanggalnya 24 Januari 2014. 24/01/2014. Jumlahnya 1280. Klik tekan. Selanjutnya, pencairan giro. Tanggal 28 Januari 2014 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2013. Untuk mencatat transaksi di atas, tekan modul kas dan bank. Nah, klik daftar giro keluar. Klik daftar giro keluar. Nah, sudah. Lalu, penyelesaian barang rusak di gudang. Pada tanggal 29 Januari 2014 ditemukan seunit TV dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kerusakan dan kegagalan material. Nah, intinya itu klik persediaan. Lalu klik pemakaian. Nah, sesuaikan tanggalnya. Lalu checklist posting. Lalu input nama barang. TV 20. Lalu klik OK. Jumlah minus 1. Satuannya unit. Kerusakan dan kegagalan material. Klik OK. Lalu klik rekam. Nah, selesai. Nah, untuk melihat data yang sudah kita input, kita bisa lihat di sebelah kanan. Di sini ada dokumen perkiraan, terus ada data alamat, ada kelompok barang, data barang, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.